Kisah Adriano, sang kaisar yang tak pernah mencapai puncak karir sepak bola. Bagi pecinta sepak bola era tahun 2000-an, Adriano Leite Ribeiro bukanlah nama yang asing. Sosok yang akrab disapa Adriano ini merupakan salah satu pemain yang menarik perhatian di awal kemunculannya. Adriano sempat menjadi perbincangan kala menunjukkan penampilan gemilangnya bersama timnas Brazil dan raksasa Italia Inter Milan. Striker kelahiran Rio de Janeiro ini mempunyai ciri khas tendangan kaki kiri maut yang keras dan membuat ngeri para penjaga gawang. Postur tubuhnya yang gempal dan besar membuat bek-bek harus beradu sekuat tenaga untuk mengalahkannya dalam duel. Bakat khas Brazil berupa gocekan dan kelihayan dalam memainkan bola di kaki melengkapi atribut sempurnanya sebagai seorang penyerang. Para fans Nerazzurri bahkan menyematkan julukan khusus kepada Adriano, yakni ia disebut dengan Le Imperatore atau Sang Kaisar. Adriano adalah salah satu talenta Brasil yang digadang-gadang mampu menunjukkan performa konsisten di Eropa. Bahkan, dirinya disebut-sebut sebagai penerus Ronaldo Nazário, ya yang kuncung itu loh, bukan yang Dan dia menjadi andalan timnas Brazil dan memiliki karir cemerlang di tim-tim elit Eropa. Sayang, karir Adriano tak benar-benar bisa mencapai masa keemasannya, sebab ia mengalami depresi dan kecanduan alkohol akibat kematian sang ayah. Adriano bergabung dengan Akademi Flamengo untuk memulai karir sepak bola profesionalnya ketika masih berusia 18 tahun, yakni tahun 2000. Kalau kita mungkin usia 18 tahun masih dengerin lagu galau kali ya. Namun, Adriano tak lama berada di Flamengo. Pemandu bakat dari Inter melihat dia sebagai sosok pemain muda yang potensial dan berbakat. Inter akhirnya memutuskan untuk merekrut sang bomber setahun kemudian, yakni pada tahun 2001. Sayang, penampilannya jauh dari kata mengesankan di awal. Pada paruh pertama musim 2001 sampai 2002, Adriano hanya mampu mencatatkan 1 gol dari 14 penampilannya di lintas kompetisi. Hal ini membuat dia dipinjamkan ke Fiorentina pada paruh kedua musim 2001 sampai 2002, lalu ia dipinjamkan lagi ke AC Parma hingga akhir tahun 2003. Setelah genap 2 tahun di Parma, Adriano kembali ke Giuseppe Meazza pada tahun 2004 dan langsung nyetel dengan permainan Inter yang kala itu dinahkodai oleh Alberto Zazzaroni. Ia menghabiskan paruh kedua musim 2003 sampai 2004 dengan menorehkan 12 gol dari 18 penampilan yang dimainkannya di berbagai ajang. Pada musim tersebut juga, Adriano mampu menyabet gelar sepatu emas bersama Brasil di ajang Copa America tahun 2004. Adriano menjadi pencetak gol terbanyak dan torehan 7 gol dan juga terpilih sebagai pemain terbaik selama turnamen. Hal inilah yang membuat Inter semakin yakin bahwa Adriano akan menjadi ujung tombak Inter di bawah asuhan pelatih anyar kala itu Roberto Mancini. Penampilan tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah gol yang dihasilkan oleh Adriano pada musim 2004 sampai 2005. Bayangkan saja, dari 42 laga yang dimainkan, ia mencetak 28 gol dan 4 assist di berbagai ajang dan mampu mempersembahkan gelar Coppa Italia. Musim 2005 sampai 2006, Adriano mampu tampil moncer dengan sukses membawa Inter meraih trofi Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana. Gelontoran 19 gol dan 8 assist membuat dirinya dinilai bakal memiliki karir cemerlang bersama Inter. Namun, dari sinilah petaka dimulai. Ia tak pernah benar-benar bisa tampil memuaskan setelah musim 2005 sampai 2006. Gelar ini milik ayah saya. Dia adalah teman baik saya dalam hidup. Pasangan saya, tanpa dia saya bukan apa-apa, kata Adriano. Ucapan tersebut didedikasikan kepada ayahnya ketika mengantarkan Brazil merengkuh trofi Copa America tahun 2004. Setelah kemenangan tersebut, ia kembali ke Italia untuk menjalani pelatihan pramusim. Namun, tak berselang lama Adriano mendapat kabar kematian mendadak ayahnya pada pertengahan tahun 2004. Sayangnya dukungan moral yang diberikan rekan-rekan tak dapat mengeluarkan Adriano dari jurang depresi. Periode buruk Adriano di Inter terjadi dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Depresi telah membuatnya menenggak minuman keras dan menjadi seorang pecandu alkohol. Tak ada jalan keluar lagi bagi sang bomber dari hal tersebut.
Adriano pun kehilangan magisnya di depan gawang. Kematian ayah saya meninggalkan kekosongan besar dalam diri saya, kata Adriano kepada majalah Brazil R7 pada tahun 2018 dikutip bolasport.com dan Sport Bible. Saya sendirian, sedih, dan tertekan di Italia, dan saat itulah saya mulai minum. Saya tidak tahu bagaimana menyembunyikannya, karena saya bahkan mabuk saat sedang latihan. Saya benar-benar mabuk. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk tidur, dan kemudian klub memberitahu pers bahwa saya memiliki masalah otot, ujar Adriano. Setelah musim 2005-2006, Adriano tak pernah mencetak lebih dari 10 gol. Hingga akhirnya, ia dipinjamkan ke Sao Paulo pada tahun 2008, tepatnya di bulan Januari. Namun, peminjaman tersebut tak membuahkan hasil. Pada akhirnya Inter menjual Adriano kembali ke Flamengo pada bursa transfer musim panas tahun 2009. Kendati tak mencapai kesuksesan berarti di Inter, Adriano turut mempersembahkan 4 gelar Serie A, 2 trofi Coppa Italia, dan 3 piala Supercoppa Italiana. Catatan 74 gol dan 27 assist dalam 177 penampilan bersama Inter sudah cukup membuatnya akan dikenang sebagai salah satu pesepak bola andal. Adriano mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 2016 dengan klub terakhir yang dibela adalah Miami United. Kehancuran karir tak menutupi fakta bahwa Adriano telah diakui sebagai salah satu pemain sepak bola yang hebat. Berdasarkan laporan The Sun pada tahun 2015, Adriano pernah dikabarkan frustasi sebab mengalami kegagalan transfer. Transfer tersebut melibatkan klub Brazil Atletico Paranaense dan klub kasta kedua Liga Prancis Le Havre. Sejatinya Adriano telah sepakat untuk bergabung, tetapi kesalahan dari pihak Le Havre membuat transfernya gagal dan urung terjadi. Kegagalan tersebut dilampiaskan dengan mengunjungi rumah bordil. Ia menghabiskan malam dengan 18 wanita pekerja malam. Ia ditaksir menghabiskan uang sekitar 13.000 pounds atau sekitar 235 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, setelah memutuskan gantung sepatu, Adriano juga kedapatan terjerumus ke dunia mafia. Adriano sempat bergabung bersama geng bernama Comando Vermelho yang aktif di daerah Rio de Janeiro, Brazil. Hal tersebut terungkap saat tersebarnya foto-foto di media sosial dengan Adriano yang memegang senjata api otomatis jenis AK-47 yang disinyalir menjadi bagian dari geng tersebut. Adriano juga dilaporkan tinggal di permukiman kumuh yang berada di Vila Cruzeiro, Brazil. Di sana, kelakuan buruk Adriano semakin menjadi-jadi. Ia jadi gemar meminum minuman keras dan menghabiskan obat-obatan terlarang. Hal tersebut menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya. Adriano lalu memutuskan untuk menjual rumah mewahnya pada tahun 2021 senilai 1,3 juta euro atau sekitar 22,3 miliar rupiah. Pada April tahun 2022, Adriano kembali terlihat di lapangan sepak bola di Italia. Tepatnya, ia berada di San Siro saat Inter Milan menghadapi AC Milan pada semifinal Coppa Italia. Adriano disambut dengan baik oleh korporat CEO Alessandro Antonello dan CEO of Sport Giuseppe Marotta. Pria yang kini berusia 40 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada para fans yang menyambutnya dengan penuh sukacita. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak atas sambutannya yang hangat. Saya senang bisa kembali ke sini. Saya merasa emosional karena berada di San Siro adalah pengalaman yang luar biasa, kata Adriano dikutip Bola Sport. Saya punya banyak begitu kenangan manis di stadion ini. Dan setelah menghabiskan waktu begitu lama di klub, saya berbahagia bisa hadir kembali di sini. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada fans, karena mereka lah yang menobatkan saya menjadi kaisar. Saya tidak mungkin berhasil tanpa mereka. Setiap kali saya dan keluarga berbicara tentang masa saya di klub, saya selalu merasa terharu. Saya harap kami menang hari ini dan kita semua pulang dengan gembira, ujar Adriano. Adriano telah menganggap Inter sebagai rumah keduanya. Kapanpun hadir di Italia, dia akan selalu dicintai oleh para penggemar I Nerazzurri. Saya harus berterima kasih kepada fans karena mereka begitu mencintai saya, kata Adriano. Kalian memberi saya julukan kaisar dan saat ini saya masih sulit memahami kenyataan bahwa kata itu berhubungan dengan saya. Setiap kali saya datang ke Italia, saya merasa begitu dicintai dan ini membuat saya bahagia. Tempat ini akan selalu menjadi rumah kedua, tutur Adriano mengakhiri.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.